gitar tuh lah. Abang udah pernah jumpa sama dia, kata Torik. Waktu di sejalan kemarin. Oh, siapa namanya? Rido. Dia lah otak musiknya. Aku nggak bisa mikir sendiri. Komen apa? Aku sebenarnya nggak main apa-apa. Jadi? Kalau di band yang ranger semua musik itu ya Cerido. Tahu? Aku operator aja. Masa? Iya bang. Nggak ada ngisi apa-apa kok di gitar. Paling piano, Kau main piano? string, seadanya. Pakai apa? Ada MIDI controller di rumah. Ininya? Plugin Pluginnya apa? yang gratisan semua bang. Apa? Aku pakai apa namanya? Pokoknya Oh, gratis lah bang. Apa arahnya kemarin? Oke. Pokoknya aku gratis semua dan itu Salah satunya lah apa? namanya GTG apa gitu, GTG 4 SS gitu. Oh iya, Iya, entah apa namanya. Yang penting kalau aku dengar udah enak udah. pernah pakai Eddie Roll? Enggak. Yang aku tahu ada Hypersonic, udah Hypersonic gitu. masih belum. Ada memang, tapi Hypersonic menurutku dia lebih ke synth sih. Iya, aku mana ya bang? Kadang aku pakai yang bawaan Cubase itu tadi. Kan ada tuh, kalau misalnya apa, scene. Udah kita Ya. buka plugin ada scene, ada emboucher, Ya. looping, apa segala macam. Ya. Biasa di barisan emboucher itu yang aku pakai. Sarankan coba pakai Eddie Roll Orchestra. Dia dari apa tuh ya? Aku pernah dengar juga, cuman gini bang, aku malasnya gini. Software ini bajakan, malas sekali aku. Aku orangnya malas ngebajak. Jadi kalau bisa ya beli gitu, menghargai orang yang punya. Buat ya? Gitu. Nggak ada dijual lagi kok Eddie Roll itu. Makanya itu, aku cari yang gratisan ya udah, cari aja lah yang gratisan gitu. Punya Kadang aku pun ada sih. Bu Ardis apa enggak ya? Eddie Roll, Philharmonic kemarin orang beli, aku beli yang keduanya. Gitu loh. itu juga Apa memang. namanya? Nggak ngerti lah, apa namanya itu. Ya gitulah, itu kan pakai lenses juga kan. Itu udah dibuka dia, maksudnya entah gimana cara dia udah nggak pakai itu lagi. Apa namanya? Pakai dongle kan? Iyalah, kurang lebih gitulah bang. Soalnya Philharmonic keren loh. Belum pernah coba kok. udah pernah dengar, udah lihat juga kan aku kadang cari di YouTube ngulik gitu kan. Baca ngelihat sekalian apa belajar, aku tengok itu, cuman aku cari bayar, udah Ya, skip. emang bayar emang. Aku skip. Jadi kadang aku cuma nyari di Google tuh kan, plugin piano free download. Nanti keluar tuh tak berapa, ya udah gue install. Oh ini enak udah. Jadi hampir rata-rata kecuali satu yang aku belum bisa move on, yang belum apalah masih ku crack gitu kan bang, masih ngebaca. Addictive Drum sama Gitarik, udah itu aja. Addictive Drum Itu sama Gitarik. aplikasi drum sepanjang masa itu. Ya. Easy Drum pernah pakai? Easy Drum belum, hampir mau pakai, cuman awak tengok mental kali nggak mau aku jadi. Ya, iya sih. Memang kayak nggak bisa nih untuk pengusaha. Iya sih. Easy Drum, Addictive berapa? Addictive 2, sekian gitu bang. Pertama dulu pakai 1, cuman aku dapat lagi yang 2, aku install ini lebih paten, udah yang 2 Emang aja iya? lah. Dan yang sekarang yang berapa sekarang ya? Lupa aku. Kok kayaknya jadi lebih ribet menurutku. Yang terakhir ini ya, aku kan apa namanya? Ngambil notif dari apa? Addictive, keluaran apa Addictive? Addictive IK dia, IK Multimedia. Kalau nggak salah ya bang ya, aku lihat di situnya IK Multimedia gitu. Apa namanya, lupa aku. Nah, aku ikutin notif email orang itu. Jadi kalau orang ngeluarin produk pasti email pasti. Iya. Baru Begitu kita juga tengok review dan kayaknya yang terakhir ini memang dia banknya lebih banyak, jenis lebih banyak, tapi makin ribet menurutku ya. Kalau di Addictive 2 nih banyak juga bang banknya. Iya banyak. Cuman aku lebih suka, oh ini harus ku giniin, harus gini. Jadi betul-betul, ya itu suka aku sendiri, kupingku yang nyaman gitu. Kadang kan orang butuh gini. Aku kadang malas sekali kayak gitu bang. Apa satu lagi ya keluaran yang sama kayak Easy Drum itu ya?
Yang banyak ininya, banyak tom ya. Aduh, nggak tahu aku bang. Lupa aku namanya. Soalnya aku make apa yang udah pernah aku tengok. Itu aja. Jadi misalnya dulu Nengok aku di mana nih? Nengok orang apa Nengok nengok orang. YouTube? Oh, oke. tengok orang. Rencana pun aku mau migrasi ke Studio One kemarin karena aku beli soundcard, dapat software gratis Studio One itu tadi. Bangga apa? Soundcard Presonus. Kan dia Tipe? tipe 96 berapa? 96 USB 96. Oh, yang USB ya? Berarti 2 channel ya? 2 channel. Itu juga awalnya aku nggak pakai itu. Dulu pertama kali aku buat recording sendiri ya, sendiri. Pakai yang sebesar mouse itu, lupa aku namanya. Gitar apa gitu. Gitarik? Bukan. Bukan, dia sebesar mouse aku lupa. Gitar Link namanya. Oh iya, gitar link kok gitarik. Iya, itu aku beli 80.000. Gitarik ya, ini ya. Kasih gitar ya. Itu aku beli 80.000, pakai itu aku bang. Udah buat lagu pakai itu pertama kali. Dulu nggak belajar, waktu pertama belajar tuh ceritanya ya 2015 kami beli semua equipment di rumahku dan 2015 juga bentuk Hexa di rumahku. Aku pemain gitar gitu kan. Udah kami buat lagu, satu hari satu lagu tuh pasti. Siap. Bawa operator, aku nengok dia aja sampai jam 3 malam kadang aku tengok bang. Sampai ngantuk-ngantuk nengok Pakai dia. Cubase. Pakai Cubase. Pertama kali belajar Bapak tuh. Cubase. Diajari kau belajar pertama kali pakai Fruity Loop, jangan langsung Cubase. Nggak tahu aku bilang. Kemana nya kau nih Fruity Loop nggak pandai make katanya. Dari Cubase aja lah bang. Aku bilang. Akhirnya kau udah pernah nyoba Fruity Loop? Pernah aku coba, cuman nggak pernah pakai untuk record. Untuk main-main aja, karena di situ banyak kali plugin, piano, synthesizer, tas segala macam. Looping ya? Itu enak bang. Cuman ya nyaman di Cubase, terakhir aku pakai Cubase aja. Mau pakai plugin kayak manapun aku bantir di Cubase. Kalau aku bilang Akal-akali lah. looping rata-rata untuk DJ sih. Iya. Tapi ku tengok, kok pernah juga dia buat DJ pakai Cubase, ditambahinnya gitar, tambahin apa, kayak gitu ya. Cuman aku nggak sampai kayak itu rumahku bang. Walaupun kadang dia di rumahku Sample tank pernah pakai? nggak. Enggak juga ya. Sample tank terus apa lagi tuh ya untuk dubstep. Lupa pula aku namanya. Udah banyak yang lupa sih. Aku ninggali recording 2014. Berarti ya aku mulai ya bang tinggalin. Karena aku tamat sekolah 2014. Situlah aku belajar sama Yudi Tarigan namanya. Yudi Karo. Yudi Karo. Itulah sama dia pertama karena dia buka recording pertama di rumahku. Ya udah, buka recording semua alatnya di rumahku. Belajar situ itulah bentuk Hexa segala macam terbentuk. Udah 8 lagu kami tag gitu kan. Dan aku sering juga peraturin orang yang record ke rumah. Abis itu bang, aku sakit 9 hari aku pernah. Gara-gara? DBD. Oh. Aku kan dulu kerja di bioskop. Tukang kopi lah. Kira gara-gara nggak tidur-tidur gitu nggak ya? Dulu aku nggak aktif kali lah untuk masalah recording gara-gara kerja bioskop kan. Sakit aku. Habis itu udah 9 hari aku balik, alat udah nggak ada. Di situ ada 2 lagu aku belum ku mixing, belum ku mastering, cuman udah aku mastering kasar lah kalau dibilang. Balance. Ya, Nggak juga. udah aku mixing lah, udah aku mixing tinggal aku mastering gitu. Cuman udah lumayan besar audionya. Jadi pas aku balik udah nggak ada alatnya. Aku balik sakit nih 9 hari aku balik, udah nggak ada alatnya. Dari situlah aku kerja lagi. Ini uang kerja cicil beli alat recording itu, beli aku komputer sendiri gitu kan. Kurakit sendiri-sendiri misalnya beli, yaudah yang ala kadara dulu baru upgrade RAM, upgrade ini gitu. Dan soundcard yang pertama kali aku beli pakai gitar Link tadi 80.000. Kayak itulah. Mulai rekam-rekam Jadi sekarang setelah pakai itu, setelah pakai gitar Link. setelah pakai gitar link kau Ada beli apa? dulu beli second juga 800.000 bang. Pakai Steinberg Yamaha 22 plus CI 2 plus. Yang keluaran Steinberg. Ya. Kemarin siapa emang? 2 track juga nggak? 2 track juga. Udah Phantom. Aku yang penting Phantom lah. Iya sih. Udah Phantom. Udah Phantom. Udah. Kau merhatiin sample rate nggak? Nggak ya? Sampai rate juga aku perhatiin bang. Karena aku baru belajar, waktu pertama belajar, bedakan apa sih bedanya 48 kHz sama yang 441. Perhatikan, katanya orang lebih suka pakai yang 441. Jadi memang aku rasain kok waktu pakai Steinberg ya, kupingku bang ngerasa ngambang-ngambang suaranya nggak enak gitu. Jadi aku pakai yang 441 aja. Setelah kau pelajarin, apa artinya?
Itu lah nggak tahu. Aku karena nih orang banyak pakai itu aja lah gitu. Nggak banyak belajar aku bang. Aku cuman suka gini. Misalnya segini, aku kan operator, si Rido yang masalah ranger. Aku mau suara kayak gini, mau nggak tahu aku harus kau harus bisa buat suara kayak gini. Kayak mana tuh suaranya? Suara drum seperti ini. Ya udah kali pakai Cubase. Gini kan? Iya udah main. Jadi aku nggak ngulik, cuman aku feeling aja gitu. Feeling dari telinga lah ya. Kau pakai speaker apa? Awalnya sih cuman pakai headset Samsung bang. Hah? Iya, karena aku kan ya memang bangun dari awal. Dari gitu. Soundcard masuk ke headset Samsung. soundcardnya udah apa nih? Soundcardnya Udah fast track tadi enggak? Udah standback tadi enggak? Udah standback. Oke. Udah standback. Terus? Karena aku nggak punya speaker flat. Oke. Udah gitu untuk supaya dengar orang pakai speaker murah lah 2 biji gini yang 100.000 harganya. Yang treble buat. Tahu lah pokoknya asal bunyi aja bang. Asal bunyi udah baru pas mixing baru pakai headset Samsung tadi. Rasaku agak flat gitu kan. Ya walaupun kalau keluarannya nanti kebesaran lu-nya, kebesaran ini nggak balance juga. Cuma udah enak lah didengar menurut aku dah. Headphone nggak ada yang flat. Iya. Headphone dan speaker nggak ada yang flat, telinga kita yang flat. Gitu Yes. sih sebenarnya. Karena kalau mixing nggak bisa itu lengket di sini. Kalau mixing itu kan kita lihat mana suara yang bandel nih. Iya. Kalau bandel turunin, yang belaga turunin. Jadi kalau misalnya kita tahu di telinga langsung, headphone apa headset, ya semua terdengar jelas. Jadi kita bingung sih. Aku sih yang penting bang, kalau aku ada ngulik juga, terserah mau kalian buat berapa track, mau berapa track pun yang penting frekuensi jangan ada yang tabrakan. Iya, jangan nabrak. Itu paling aja. benar, paling benar sih. Kalau tabrakan ya gitu tadi. Yang Kita bahas masalah sample rate tadi. penting, Jadi beatnya kau nggak perhatiin juga berarti ya? beat gimana tuh bang? Kalau kita buka project itu kan, atau di paling bawah kiri, Ya, rate-nya misalnya 48.000 kilo, ya. kan ada beatnya tuh. Nggak ngerti. 24, 16, Oh, itu 24 bit, 16 bit, 8 bit gitu ya. 8 nggak ada, 32, 16, 24, 32. Ah. 32 itu tergantung dari soundcard. Soundcard. Ya betul. Tuh. Nah, berarti itu nggak kau pelajarin? Itu pernah aku pelajari, cuman aku lupanya gini bang. Aku bingungnya gini, kadang kan kita masukkan, kalau DD export itu kan jadi 32 bit. Ya kan? Ya. Begitu kita masukin lagi ke Cubase, otomatis Cubase minta dia diekspor ke 24 bit. Ya. Jadi narik dia kan, melar kan? Jadi yang aku tahu, kalau misalnya kita pakai, kalau nggak salah nih ya bang, kalau aku nggak salah, 32 bit, misalnya segini lah nih tracknya, misalnya kita ngeter gitar. Jadi kalau 32 bitnya lebih lebar gitu. Kalau misalnya lebih sedikit ya lebih sedikit gitu. Tangkapannya lebih luas menurut aku. Jadi misalnya kalau kuping orang, yang aku pelajari lagi dari aku ngulik, kuping orang ini, kuping telinga manusia, itu cuman enak nangkep di 441. Jadi walaupun kita buat nanti tracknya tinggi, tapi nggak terdengar kadang sama telinga manusia gitu. Ya di bawah hyperbol. Namanya kalau di atas telinga manusia namanya hyperbol. Jadi ini sedikit berbagi ya kan. Yang ku pelajari, Belajar juga nih, yang ku pelajari dari guru-guruku gitu kan. Sample rate itu ruangnya. Iya, Ruangnya tuh. Jadi itu tergantung sama soundcard kita. Kalau soundcard kita nggak support, itu betul, nge-crack Bang. tuh nanti. iya betul. Makanya gue bilang kalau misalnya kau tadi pakai apa namanya gitar link tadi, itu Oh, pasti ngepick itu. Kacau bang. Pasti ngepick. Pasti. Jadi sample rate itu ruangnya. Beat itu grafiknya. Jadi semakin tinggi grafiknya, kalau kita perbesar kali itu kan, dia semakin tinggi semakin mulus. Tapi kalau dia makin rendah 24, 16, dia nanti agak patah-patah gini. Tak 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 Iya. tak 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 tak. Itu yang dia buat dia nggak mulus, jadi nggak enak didengar. Iya betul. Tapi kalau masalah sample rate, kenapa orang lebih suka di 441? Datanya kecil. Jadi yang diakalin adalah waktu kita inputnya. Makanya orang kebanyakan kan kalau ngetek itu input aja yang besar. Iya Kalau betul. bisa setengah aja. Itu karena di sample rate tadi. Tapi kalau sample rate kita besar, insya Allah itu nggak bakal ngepick. Apalagi makin tinggi 96.000. Oh, aku soundcard aku support juga segitu. Cuman karena orang bilang segitu, pakai yang segitu bang. Nggak kok tes 96. Enggak. Ahmad Dhani itu operatornya Mas Iwan namanya. Mereka masih pakai apa namanya? MIDI, drum MIDI, Iya, terasa piano memang, Bang. MIDI.
terasa. Tapi memang. seperti real karena sampel rate tadi. Mereka pakai bukan 96.000. Berapa kemarin dia bilang ya? 100 bukan 116 berapa? Pokoknya di atas 96.000 aku lupa. Jadi suara yang dihasilkan tadi itu nggak kayak MIDI. Semakin besar sampel rate-nya, ya semakin bagus. Ruangnya lebih lebar dah, jadi ya Iya, otomatis suara itu jadi lebih lebar. Data ya kemakan banyak. Oh, kadang segitu aja. Aku kalau ngerjain laguan bang, minimal tuh tracknya 50. Minimal. Jadi kadang 50. Kok banyak kali? Efek Apa aja ini, tuh? Efek ini, belum lagi ambience-nya. Udah gitu kan? Kok semua lagu pakai ambience? Iya. Biar? Biar apa ya? Biar lebar aja rasa bang, enak gitu rasanya. Nutupi yang kosong-kosong gitu. Biar ngebalut ya. Jadi kadang pun aku nih kadang kalau orang nge-track buat MIDI drum, habis itu kan diekspor jadi audio, WAV. Baru dimasukin lagi. Aku kadang males kayak gitu bang. Jadi kadang kami pernah nih lagu yang akan keluar ini itu 5 suara drumnya. Jadi 5 aku buat plugin drumnya. Ngelek kali tuh Cubase ku. Terakhir buat kali ya gitu juga. Aku ekspor dulu satu-satu drumnya kan. Soalnya suara drum yang ini ekspor dulu jadi Kok WAV. nggak coba mixing di Eki-nya? Eki udah. Dia bukan. Nah, kalau di plugin itu ada di bawah apa namanya ya? Di bawah efek channel itu Ya. ada lagi tuh. Kalau kita klik MIDI-nya, keluar lagi tuh per track. Itu udah. Udah pernah tes itu? Udah. Cuman ya karena itu pertama males. Kami kan orangnya 3 hari siap gitu. Ya, daripada kau ngerender satu-satu? Iya, baru ini aja render satu. Karena nih drumnya 5 itu berat kali. Adiktif drum terbuka 5 kan makan result drum banyak kali dia bang jadinya. Itu kadang buat krek gitu. Komputermu RAM-nya berapa? 8. Bisa lah. Iya. Cuman 8 karena Tambah lagi plugin yang lain ya. Nah, udah gitu aku pakai Cubase yang 32 bit. 32 bit, dia nggak bisa makan 8 semua. Iya sih. Nggak bisa dia makan resource RAM 8 semua. Walaupun dari 8 itu dari Cubase cuma terpakai sekitar 2,8 giga, tetap aja udah nge-lag itu bang. Kok nggak install yang 64? Itulah salah dari awal. Dan aku malasnya gini lagi. Kalau aku install lagi, pasti aku install plugin lagi. Males sekali aku. Apa ya? Rasa aku kayak gitu. Soalnya aku pernah coba gitu bang. Gitu dia, nggak suka aja dia. Males aja. Jadi aku nikmati aja lah udah bang. Nikmati aja yang segitu. Oh, iya ya. Bukannya kalau misalnya plugin tetap ikut enggak ya? Mungkin ya kalau selama yang di VST plugin yang di dalam Steinberg di bagian partisi C di Windows itu nggak dihapus atau di backup dulu bisa. Cuman aku karena nggak mau ngambil resiko lah mungkin. Daripada aku ngulang, udah bagus pertahankan aja lah. Ya sekali coba aja, mana tahu lebih bagus. Oh, iya. Namanya ilmu kan. Ya, lagian pun nantilah aku coba di laptop soalnya aku pakai 2. Laptop sama di komputer. Laptop biasanya aku orang live record di luar gitu. Aku bawa Iya alat, sih. live record udah. Cuman itu tadi bang, awak ngajar, nanti pulang pasti ngerjain materi, masih kuliah pula ya kan? Oh, masih kuliah? Masih kuliah. Di mana? Pancabudi. Ini udah mau sidang tapi bang, udah mau sidang. Unpap. Ya Unpad. Universitas punya anak binje. Udah dari dulu tuh kenalan. Itu udah dari dulu tuh bang. Itu juga tuh, kami Unpad semua. Anak binje semua. Bini gue pun di situ. Sama lagi sidang juga. Ya tinggal nunggu jadwal sidang keluar, udah sidang tamat. Jangan tanya aku semester berapa ya bang ya? Lo ngambil apa? Komputer. Sistem komputer. Karena awak ngajar pun komputer di sekolah. Pantas kau ngerti ya. Ngerti sikit-sikit bang. Jadi yang aku pelajari juga waktu apa ya? Bahwasannya aku pernah nginstal OS. Ini RAM-nya 4 GB. Aku install OS 32 bit. Nah, yang terbaca, yang usable RAM-nya cuma 2 GB. Kenapa seperti itu? Setelah aku telusuri, memang kalau 32 bit dia nggak bakalan support RAM yang besar. Itu kalau setahu aku Windows 7 ya, Bang ya.
Kayak gitu. Jadi mungkin ini berpengaruh juga sama DAW yang aku pakai, CPU base tadi. Karena yang aku pakai 32 bit. Sedangkan OS ku 64 bit gitu. Kalau untuk rekaman lah, recording. Menurutmu yang paling enak Windows berapa? Kalau Windows sih, aku sekarang pakai Windows 10. Update. Dulu aku pecinta Windows 7. Laptopku sampai sekarang Windows 7. Kenapa? Kenapa aku pakai Windows 7? Yang pertama, update-nya udah nggak ada. Iya sih. Update-nya udah nggak ada. Lebih aman awak ya. Ya, jadi nggak update-update terus dia. Udah gitu bang, ya tampilannya enak lah ditengok gitu. Dan karena mungkin aku pernah dari Windows XP ke Windows 7 ya, Windows XP ke Windows 7 kan nggak terlalu jauh beda. Ya udah pakai aja, jadi kayak mencintai Windows 7. Nggak mau move on untuk laptop ya. Nggak mau move on aku. Jadi mungkin komputer iya, karena beberapa software editing nggak mau jalan di Windows 7. Untuk video, Iya. video foto gitu nggak mau gitu. Iya, jadi dia aku install kok kayak gini, kadang dia mau ngebug gitu. Windows 10 enggak. Jadi udah karena memang aku kerjanya di rumah tuh harus Windows 10, yang gue bawa aja Windows 7. Tapi kalau untuk recording Windows 10 gimana? Aman. Punya aku kok bermasalah ya. Apa itu, Bang? Ediktifnya nggak kebaca. Nah, aku pun sempat kayak gitu. Bang. Terus? Apa ini masalahnya? Gue pindah-pindahin aja lah. Kan ada tuh folder-foldernya. Yang seharusnya formatnya VST itu tadi. Hah? Itu aku pindah-pindahin kemana-kemana, update. Oh, udah jadi. Coba nanti tengok. Iya, Bang. Cuman aku pernah juga gini, Bang. Ku coba lagi, nggak bisa. Berarti permasalahannya di mana itu coba? Aku sampai sekarang ediktifku nggak bisa. Makanya bingung aku. Aku kan gitu juga. Kayak mana? Dan aku pernah lagi kayak abang juga gitu. Sama percis. Abis itu kan udah nyerah aku hari ini. Tuh hari ini aku nyerah gitu. Besok lagi lah. Mungkin bisa. Kulakukan hal yang sama, entah apa yang beda, kebaca gitu. Aku nggak ngerti gitu. Tiba-tiba ada, tapi kok suruh ngulang nggak bisa. Bahkan kalau misalnya namanya adiktif kan, kadang kita nge-crack, Bang. Aku pernah yang nge-crack kan. Cracknya tuh nggak terbaca. Padahal waktu beberapa tahun yang lalu atau setengah tahun yang lalu, sebelum aku nginstal bisa. Aku sampai ikut sampai nge-cracknya pun, udah aku crack udah semua selesai, begitu aku buka Windows nggak nongol. Ih apa? Dia cuma tulisannya remove, kan ada tuh kan? Dulu memang sering kejadian, cuman biasanya aku kalau misalnya kayak gitu, ku install software lain, Hypersonic 2 gitu kan. Ku install, udah Hypersonicnya nggak mau, ediktifnya nongol. Kau Hypersonic 2 pernah pakai? Sampai sekarang belum pernah pakai Hypersonic. Sama sekali belum. Tapi kau tahu suaranya? Tahu. Aku sempat menginstal, udah aku download gitu kan. Hypersonic 2 keren, cuman susah nginstalnya. Iya, itu nggak naik, Bang. Udah pernah aku coba kan, nongol nih Hypersonic, ku klik, tertutup kibisku. Ya. Tahu aku Padahal kenapa. sama-sama sandbox. Kalau adiktif abang gitu, dia waktu di Windows kan kadang bisa dibuka adiktif tuh. Oh nggak bisa ya, adiktif nggak bisa ya bang ya? Nggak bisa. Yang bisa gitarik sama amplitude ya. Ya, amplitud pakai juga? Dulu pakai. Cuman kata gitar sawak suaranya nggak enak, pakailah gitarik. Jadi kalau misalnya recording aku nggak megang alat apa-apa kecuali MIDI controller. Drum juga lah ya? Drum ku tulis bang, aku nggak enak pakai MIDI. Oh, kenapa gitu? Gimana ya? Kan velocity-nya lebih dapat di Iya, controller. aku Velocity nggak terlalu ini sama aku. Kalau untuk drum ya, tapi kalau untuk piano tetap aja sih untuk piano nanti aku buat fix velocity jadi semua rata. Kok ratain gitu? Iya. Kenapa nggak dimainkan velocity-nya? Males bang. Rasaku, kok pelan kali nih nggak enak. Udahlah, rata aja. Jadi mainnya di kompresor. Aku kompres pakai. Ya aku pakai web sih kompres. Web yang selalu aku pakai itu CLA. Di dalam web kan ada banyak CLA yang Ya, selalu Chris aku Load pakai. kan? Oh, kau pakai Chris Load? Kau tahu dari mana, Wer? Ngulik. Dari? Ada namanya di YouTube Arsonica. Jadi aku tengok Tahun berapa itu? Oh, baru-baru ya? dia udah sampai buka ini pun bang les atau buka kursus. Nggak, kira-kira tahun berapa itu waktu kau tahu itu? Aku tahunya setengah tahun belakang. Oh, aku tahu web itu dari
engineer-nya Noah, namanya Mas Gita. Dia ngasih tahu aku, udah pakai ini aja Wave, nah ambil katanya. Suruhnya install, udah pelajarin. Baru aku tahu Wave. Nah waktu sama Indraki dia ngasihnya Softtube. Softtube pernah nyoba? Nggak pernah, aku asing itu Bang. keren. Aku asing sama yang kayak gitu-gitu, betul. Jadi walaupun orang bilang kayak abang jago lah rekam. Aduh, jangan kayak gitulah, aku bilang. Sebenarnya kuping sih. Iya. Aku Bang sebelum tahu Waves, belum tahu apa, semuanya pure pakai yang ada di Cubase. Kecuali gitarik dan amplitude. Udah. Semuanya pure pakai yang ada di Cubase. Mau kompresor, mau apa segala macam. Reverb, Iya, sama. delay. Sampai sekarang reverb aku masih pakai yang ada di amplitude. Pakai yang ada di Cubase itu tadi. Mau delay, mau apa, pakai itu. Nggak Iya. pernah aku pakai yang lain. Paling kalau yang lain, ya kompresor itu udah wajib aku pakai Waves. Udah gitu, ya kompresor pasti pakai Waves lah. Gitu. Mau apapun. CLA tapi ya, terutama CLA. Ya, Chris Lord ya. Kalau masalah reverb atau segala macam, Kau pakai CLA tahu nggak CLA itu punya siapa? pokoknya di dalam Waves itulah dia. CLA itu Chris Lord Angel. Oh. Dia itu engineer-nya Blink. Blink iya nggak ya? Green Day udah pasti sama dia tuh, Green Day. Chris Lord lagi ya banyak sih, biasanya engineer luar negeri itu Eddie dia pasti Kramer ya kan, dia ngeluarin plugin. pasti. Ya, pluginnya nama dia. Iya. Gitu. Itu aku sering pakai itu aja Bang. Selebihnya nggak pernah. Stephen Slade pernah pakai drum? Enggak. Tetap adiktif. Cuman bedanya upgrade aja dari yang 1,4 ke 2. Itu aja. Stephen Slade juga keren. 1,5 pernah pakai? Addictive? Enggak. 1,4 lompat ke 2. Itu pun baru-baru aja Bang. Karena kemarin ada tragedi lah bisa dibilang. Harddiskku jam tiba-tiba. Semua file lagu di situ Hilang. setengah tera. Jim kenapa? Nggak tahu tiba-tiba mungkin karena kan bad sector. Jadi udah sempet mau kubalikan gitu kan, nggak balik juga. Tetap aja filenya korup, ya sama aja gitu kan. Nggak bisa dipakai. Jadi aku upgrade, ya udah ulangi dari awal. Di situ aku cari plugin semua, kan plugin hilang semua tuh Bang. Iya sih. Cari lagi download udah dapet udah mulai lagi. Aku gitu aja, karena aku males orangnya Bang. Serius aku males orangnya. Males. Kalau timbul enaknya ya enak gitu. Misalnya gini, aku pulang kampus, tiba-tiba di otakku nih, ih, enak nih buat lagu kayak gini. Ya udah,